anak-anak hebat Tarakanita, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Bersama Bu Pinti, kita akan mempelajari dan kita akan memahami 7 gerakan di SD Tarakanita Ngembesan. Oleh karena itu, silahkan duduk yang manis dan dengarkan penjelasan berikut ini. Tarakanita memahami pentingnya menjaga lingkungan, peduli sesama, dan mengembangkan kreativitas. Oleh karena itu, Tarakanita memiliki pembiasaan 7 gerakan Tarakanita. Di antaranya adalah pantang plastik dan styrofoam, galon kejujuran, pengelolaan sampah, cinta lingkungan, budaya kasih, bebas rokok dan narkoba, Science Fair Project. Nah, kita akan simak satu persatu pembiasaan 7 gerakan di SD Tarakanita Ngembesan. Yang pertama adalah pantang plastik dan styrofoam. Nah, di sini anak-anak akan diajak oleh Bapak Ibu guru untuk tidak menggunakan plastik dan styrofoam di lingkungan sekolah. Kalian bisa mengganti plastik dan styrofoam dengan barang yang tidak sekali pakai. Oleh karena itu, Bu Pinti akan paparkan contoh apa saja yang kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Nah, di sini ada botol plastik dan styrofoam makanan. Karena ini sekali pakai, maka apabila kalian sudah menggunakan botol plastik dan styrofoam, otomatis kalian akan langsung membuang ke tempat sampah. Oleh karena itu, yang terjadi adalah pencemaran lingkungan dan sampah yang menumpuk. Oleh karena itu, kalian bisa mengganti botol plastik dan styrofoam makanan ini menggunakan botol minum dan tempat makan yang bisa dicuci dan digunakan kembali. Nah, ini digunakan ketika kalian besok ke sekolah atau kalian pergi ke suatu tempat. Kemudian kalian pasti juga tidak asing lagi dengan tas kresek. Nah, oleh karena itu, kalian bisa mengurangi tas kresek atau kalian bisa menghilangkan tas kresek dari kehidupan kalian dengan menggunakan tas kain yang bisa kalian gunakan ke sekolah untuk membawa bekal kalian dan membawa buku kalian. Nah, sehingga besok ketika berangkat ke sekolah tidak ada lagi plastik dan styrofoam di tempat sampah. Bisa ya untuk melakukannya? Oke, Bu Pinti tunggu. Baik, yang kedua adalah galon kejujuran. Apa itu galon kejujuran? Pembiasaan galon kejujuran ini dapat dilakukan warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, dan seluruh siswa dengan cara mengisi ulang tempat minum yang sudah kosong dan membelinya dengan uang seikhlasnya. Nah, namun anak-anak tidak usah khawatir. Apabila anak-anak tidak mempunyai uang, maka anak-anak dapat melaporkan kepada guru untuk dibayar keesokan harinya. Yang terpenting anak-anak harus jujur bahwa kalian mengambil air dari galon tersebut. Nah, ini tujuannya adalah mengajarkan anak-anak untuk jujur dalam hal apapun. Bisa ya untuk jujur? Oke. Selanjutnya nomor 3 adalah pengelolaan sampah. Nah, di sini ada sampah organik, anorganik, dan B3. Pembiasaan ini dilakukan untuk seluruh warga sekolah
supaya disiplin membuang sampah pada tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Apabila organik, maka digunakan untuk membuang sampah yang bisa terurai. Contohnya daun, makanan, kayu. Nah, seperti itu bisa terurai sehingga bisa dijadikan pupuk. Selanjutnya ada anorganik. Anorganik itu tidak bisa terurai dengan cepat. Seperti kaleng, botol plastik, tas kresek, kertas. Nah, itulah anorganik. Kemudian B3 itu ada peralatan-peralatan berbahaya elektrik, sehingga digunakan untuk membuang sampah yang sangat berbahaya. Hal ini digunakan untuk menjadikan sampah organik menjadi pupuk dan sampah anorganik yang dapat didaur ulang. Selain itu, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya akan menjadikan lingkungan sekolah menjadi bersih. Nah, oleh karena itu, apabila anak-anak di sekolah maupun di rumah atau di mana saja, biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bisa ya anak-anak? Oke. Selanjutnya yang keempat adalah cinta lingkungan. Nah, di sini sudah ada contoh gambar yang dilakukan oleh anak-anak SD Terakanita Ngembesan ketika di rumah dan di sekolah. Nah, di rumah ini menyiram dan merawat tanaman, kemudian di sekolah juga pernah ada kelompok untuk merawat tanaman yaitu sawi. Di sini anak-anak menanam sendiri, kemudian menyiram setiap hari dan merawat tanaman hingga tanaman itu tumbuh subur. Pembiasaan ini dilakukan seluruh warga sekolah untuk mencintai lingkungan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan tanaman sebagai penghasil oksigen, ya. Sehingga anak-anak diajarkan untuk mencintai lingkungan dengan pembiasaan merawat tanaman dan membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Jumat. Nah, nanti di hari Jumat itu ada Jumat bersih. Artinya anak-anak diajak untuk membersihkan halaman sekolah, lingkungan sekolah, supaya sekolah kita terlihat bersih dan rapi. Selanjutnya yang kelima adalah budaya kasih. Nah, di sini ada 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Budaya kasih ini diharapkan agar anak-anak dapat menerapkan 5S, yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Artinya, anak-anak ketika berhadapan dengan Bapak Ibu guru atau dengan teman-teman atau dengan orang lain, anak-anak bisa menyapa, memberi salam, memberikan senyuman, dan anak-anak bersikap sopan dan santun. Sehingga kebiasaan ini diharapkan agar anak-anak dapat mengasihi dan menghormati sesama di lingkungan sekitar. Bisa dilakukan ya anak-anak? Oke. Selanjutnya yang keenam adalah bebas rokok dan narkoba. Nah, kita pasti tahu apa bahayanya ketika mengonsumsi rokok dan narkoba. Nah, yang diserang adalah paru-paru, ya, dan kecanduan. Oleh karena itu, Tarakanita sangat melarang keras bahwa di lingkungan sekolah ada warga sekolah, baik guru, kepala sekolah, dan peserta didik dalam mengonsumsi rokok maupun narkoba. Dilarang keras, ya. Artinya tidak boleh ada asap rokok dan narkoba di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan bisa menaati peraturan ini. Hal ini dikarenakan
adanya banyaknya bahaya apabila mengonsumsi rokok dan narkoba bagi kesehatan tubuh. Nah, jadi anak-anak tidak boleh merokok dan mengonsumsi narkoba karena bahayanya ada di tubuh kalian. Ketika kalian menghisap rokok atau menghirup rokok, yang terjadi paru-paru kalian penuh dengan rokok dan tidak bersih lagi. Oleh karena itu, silahkan kalian mulai dari sekarang cari tahu apa bahayanya mengonsumsi rokok dan narkoba. Oleh karena itu, sekali lagi Bu Pinti menekankan bahwa Tarakanita sangat melarang keras di lingkungan sekolah. Ada warga sekolah yang mengonsumsi rokok maupun narkoba. Bisa ya anak-anak? Oke, tunjukkan dan buktikan bahwa kalian bebas rokok dan narkoba. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir adalah Science Fair Project. Apa itu Science Fair Project? Ya, ini adalah gerakan yang digunakan agar anak-anak dapat mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini diharapkan anak-anak bisa menemukan sains atau ilmu pengetahuan atau alat peraga yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan kepada teman-teman, kepada adik-adik kalian tentang suatu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Bu Pinti tunggu Science Fair Project kalian di tahun berikutnya ya. Jadi kalian akan membuat suatu proyek dan akan kalian perlihatkan untuk teman-teman atau adik kelas kalian. Bu Pinti tunggu, pasti bisa kalian. Baik, demikian penjelasan mengenai 7 gerakan Tarakanita. Apabila ada perkataan dan penjelasan yang kurang jelas, Pinti mohon maaf, dan selamat kepada seluruh siswa SD Tarakanita Ngembesan untuk mengikuti pembelajaran di tahun 2021-2022. Tetap semangat dan tetap belajar dengan tekun dan buktikan dengan pembiasaan-pembiasaan 7 gerakan Tarakanita. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes!